1. Tema. Tema dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk yaitu kasih tak sampai. Mengapa kasih tak sampai? Karena cerita dalam novel tersebut bercerita tentang harapan Ronggeng Serintil untuk dapat hidup bersama dengan lelaki yang sangat dicintai dan didambakan sejak kecil, karena dia memang teman bermainnya yaitu Rasus. Namun Rasus tidak mau menerima ajakan Serintil untuk menikah, karena bagi Rasus, Ronggeng adalah milik masyarakat, milik orang banyak dan milik semua orang. Maka Rasus merasa akan sangat egois jika harus menikahi Serintil. Meskipun sebenarnya hati Rasus sangat sakit ketika harus mengatakan hal itu kepada Serintil. Serintil pun sebenarnya tahu perasaan Rasus bahwa dia masih sangat mencintainya. Namun Rasus tidak mau mengakuinya dan lebih memilih pergi meninggalkan Serintil, neneknya yang sudah tua dan dukuh paruk. 2. Alur. Alur yang digunakan jalannya cerita dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk menggunakan alur maju yang disertai dengan flashback atau kembali mundur ke masa lalu, baik yang dialami oleh tokoh utama atau pemeran lainnya. Dalam cerita ini, yakni di tengah-tengah cerita pengarang menceritakan kembali masa lalu yang sempat dialami oleh pemeran cerita, seperti peristiwa tempe bongrek 11 tahun yang lalu atau semasa bayinya Serintil, yakni orang-orang Dukuh Paruk pulang ke rumah masing-masing. Mereka, baik lelaki maupun perempuan, membawa kenangan yang dalam. Malam itu kenangan atas Serintil meliputi semua orang Dukuh Paruk. Penampilan Serintil malam itu mengingatkan kembali bencana yang menimpa Dukuh Paruk 11 tahun lalu. 11 tahun yang lalu ketika Serintil masih bayi, Dukuh Paruk yang kecil basah kuyup tersiram hujan lebat. 3. Latar tempat. 1. Dukuh Paruk, 23 rumah berada di pedukuhan itu, dihuni oleh orang-orang seketurunan. B. Ladang atau kebun. Di tepi kampung, 3 anak sedang bersusah payah mencabut sebatang singkong, yakni Rasus, Darsun, dan Warta. C. Di bawah pohon nangka. Di pelataran yang membantu di bawah pohon nangka, Serintil menari dan bertembang gendang gong cangklung mulut mengiringinya. Latar waktu. A. Sore hari. Ketiganya patuh ceria di bawah pohon nangka itu sampai matahari menyentuh garis cakrawala. B. Malam hari. Jadi pada malam yang bening itu, tak ada anak Dukuh Paruk yang keluar halaman. C. Pagi hari. Menjelang fajar tiba, ku dengar burung si kakak mencecet si rumput awur di belakang rumah. Latar suasana. 1. Tenang, tentram. Sakaria merasa hawa dingin bertiup di kuduknya. Suara hiruk-pikuk bergalau dalam telinga, dan tiba-tiba Sakaria terkejut oleh sinar menyilaukan yang masih matanya. Matahari pagi muncul di balik awan. Ah, boleh jadi benar kematianku sudah dekat, gumam Sakaria. Aneh, Sakaria merasakan Sakaria merasakan ketentraman dalam hati setelah bergumam demikian. 2. Gembira, bangga, bahagia. Kegembiraan itu lahir dan berkembang dari Dukuh Paruk. Berita cepat tersiar bahwa pada malam perayaan Agustusan, nanti Serintil akan kembali meronggeng. Kurang 2 hari lagi, tetapi sudah banyak orang bersiap-siap. Anak-anak mulai bertanya tentang uang jajan kepada orang tua mereka. Para pedagang dari pedagang toko sampai pedagang pecel bersiap untuk modal tambahan. Juga tukang lotre puter yang selalu menggunakan kesempatan ketika banyak orang yang berhimpun. Tokoh dan penokohan. 1. Rasus bersahabat penyayang pendendam pemberani. 2. Serintil bersahabat seorang ronggeng agresif dewasa. 3. Dursun bersahabat. 4. Warta bersahabat perhatian dan penghibur. 5. Sakaria yaitu kakek Serintil penyayang tega. 6. Ki Secamenggala, nenek moyang asal Dukuh Paruk. 7. Kartareja dan Nyai Kartareja, mistis egois. 8. Sakum hebat. 9. Nenek Rasus linglung. 10. Santayip ayah Serintil bertanggung jawab dan keras kepala. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang terlihat dalam novel ini kadang membingungkan karena terdapat bahasa Jawa dan mantra-mantra Jawa. Misalnya, uluk-uluk perkutut manggung, teka sakan yang di, teka sabat tanah sabrang, pekanmu opo, pekanku madu tawon, manis madu tawon, borak manis kaya patuku Serintil. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang dalam penulisan novel ini adalah menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama seperti adanya kata aku, dan sudut pandang pengganti orang ketiga baik dalam cerita maupun di luar cerita. Bukti pengarang menggunakan kata ganti orang ketiga adalah seperti adanya kata dia dan nya dan menyebutkan nama tokoh secara langsung.